Kalau untuk rate harga kita memang untuk program observasi aja mulai dari 7,8 juta itu observasi untuk 7 hari. Enggak, kalau yang suite 108 per 28 hari. Pengguna narkotika itu jadi mesin ATM bagi aparat penegak hukum, karena untuk mendapatkan rehabilitasi nominalnya udah nggak ada angkanya lagi, itu bisa range-nya bisa sangat puluhan juta bahkan ratusan juta. 90 narapidana bandar narkoba dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas gabungan menggelar razia di Lapas Kelas 2A Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mengungkap bisnis narkoba yang dikendalikan oleh narapidana dari dalam lapas. Seharusnya penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Halo, selamat datang di Aseva Gria Pusaka, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menuju ke tempat namanya living room atau ruangan untuk berkumpul. Di sini mereka berkumpul, makan bersama biasanya di tempat ini. Di sini kita ada terbagi menjadi 3 kelas. Pertama itu adalah kelas VIP. Kelas VIP itu diisi dengan 3 bed. Ya, 1 orang 1 bed. Kamar VIP itu hanya diisi 2 bed. Lagi adalah kamar suite. Kamar suite ini diisi hanya 1 orang. Kamar mandinya dia memiliki jacuzzi terpisah. Nah, ini konsep dari Aseva memang berbeda, Mas. Kita lebih memanusiakan manusia, itu yang pertama. Yang kedua, kita memang secara tidak sadar bahwa pasien itu melakukan rehabilitasi, tapi dalam keadaan atau suasana layaknya seperti di rumah. Jadi secara nggak langsung ketenangan, kenyamanan pasien itu menjadi prioritas kami, sehingga pasien itu fokus untuk menjalani program rehabilitasi di Aseva ini. Dengan adanya rehabilitasi, memang benar kata apa yang disampaikan oleh Pak Yasona, memang benar bahwa pengguna itu harus direhabilitasi, dan secara hak, secara undang-undang, ya memang pengguna itu harus direhabilitasi, bukannya dipidana. Kalau pengguna dipidana, itu yang tambah ngawur, Mas, sebenarnya. Secara hukum juga ngawur. Pengguna ini sakit kok, orang sakit itu ya harus diobatin, bukan dipenjarakan, gitu kan. Nah, orang sakit ini kalau dipenjarakan ya makin repot, Mas. Kalau pengedar saya sepakat untuk dilakukan pemidanaan, tapi kalau untuk korban penyalahguna atau pecandu itu seyogyanya wajib untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau untuk rate harga kita memang untuk program observasi aja mulai dari 7,8 juta. Itu observasi untuk 7 hari, stabilisasi atau detox. Nah, setelah itu untuk program per 28 hari kita mulai dari 25 juta, Mas. Tergantung kelas yang dipilih. Kita ada eksekutif, VIP, VVIP, dan kelas suite. Suite 108 per 28 hari. Pemerintah kan belum cukup berhasil gitu ya menangani masalah peredaran narkotika di dalam lapas ya. Karena apa? Karena penggunanya, orang-orang yang butuh narkotikanya justru dikirim kepada penjara, jelas gitu ya. Nanti penjaranya di pasar yang sangat menggiurkan gitu ya untuk adanya peredaran gelap narkotika. Nah, harusnya pemerintah tuh lihat permasalahan narkotika tuh benar-benar dari sisi sedari awal gitu. Jadi kalau kita selalu bilang gitu ya bahwa ada yang salah di kebijakan narkotikanya, kita mesti ngelihat lagi intervensinya bagi pengguna narkotika seperti apa, dan bagi untuk mencegah peredaran gelap narkotika itu seperti apa. Nah, itu ada yang salah dalam konteks hari ini gitu, dimana pengguna narkotika dikirim penjara,
nyampe penjara menjadi tempat yang sangat menggiurkan untuk peredaran gelap, wajar banget gitu ya kemudian ada peredaran gelap yang sulit untuk diberangus di dalam pemenjaraan. Karena apa tadi ya, pecandu yang dikirim ya memang pecandu yang butuh rehabilitasi. Jelas itu bentuk diskriminasi karena titik awalnya tadi berangkat di awal bahwa kita nggak punya perspektif di dalam kebijakan narkotika kita. Kalau pemerintah kemudian menekankan gitu ya bahwa pengguna narkotika adalah intervensinya dengan kesehatan masyarakat gitu, dengan intervensi di sistem kesehatan, maka sebenarnya siapapun yang punya penguasaan narkotika dia dilakukan assessment, dan assessment sifatnya harus wajib dan dipastikan diberlakukan, tidak menjadi celah transaksional. Banyak gitu contoh kasusnya yang juga dilaporkan oleh teman-teman Rumah Cemara, PKNI sebelumnya yang menyatakan bahwa pengguna narkotika itu jadi mesin ATM bagi aparat penegak hukum, karena untuk mendapatkan rehabilitasi nominalnya udah nggak ada angkanya lagi, itu bisa range-nya bisa sangat puluhan juta bahkan ratusan juta, bahkan ya kita bisa lihat gitu hanya orang-orang yang punya akses finansial tertentu gitu yang akhirnya mendapatkan jaminan rehabilitasi tersebut. Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari Dijenpas itu ada 105.000 pengguna narkotika yang dikirim kepada penjara. Itu mayoritas penggunanya adalah ganja dan sabu, yang mana ya dari awal harusnya tidak di penjara. Nah, kalau sedangkan data untuk rehabilitasi itu pun hal yang sulit untuk didapatkan karena kita nggak punya nih satu kesatuan data yang dimiliki oleh negara gitu ya, misalnya BNN terkait dengan berapa sih sebenarnya jumlah pusat-pusat rehabilitasi, baik rehabilitasi yang sifatnya dari pemerintah maupun sifatnya berbasis masyarakat ataupun mandiri. Nah, itu kita nggak punya data yang pasti berapa orang yang direhabilitasi. Kebijakannya dibuat sangat rancu, ambigu, dan membuka celah transaksional. Jadi memang sedari awal di kebijakan undang-undang narkotikanya itu udah memberikan kesempatan, memberikan peluang bahwa rehabilitasi jadi transaksional gitu, bukan sesuatu yang harus diupayakan bagi setiap pengguna narkotika. Misalnya ada pengguna narkotika tertangkap dengan sejumlah barang tertentu, bahkan nggak ada barang sama sekali gitu ya, misalnya tes urinnya positif. Nah, nanti kepolisian itu bisa merefer ke institusi rehabilitasi yang sudah dikenal gitu oleh aparat penegak hukum, oleh kepolisian. Nah, kemudian institusinya tersebut punya gambaran gitu kayak price list gitu ya, paket-paket rehabilitasi yang diberlakukan pada pengguna itu seperti apa. Misalnya berdasarkan assessment, ya assessmentnya pun juga tidak akuntabel kan, kita belum punya sistem assessment yang akuntabel saat ini, bahwa dia kemudian kamu bisa rehabilitasi 3 bulan dengan uang tertentu misalnya minimal 30 juta gitu, bahkan ada paket yang kayak 1 minggu tuh 21 juta. Nah, ketika proses rehabilitasi itu sudah dijalankan, ada surat keterangan yang bisa diberikan kepada kepolisian. Nah, itu kemudian membuat dia tidak menjadi intervensi dari pemenjaraan. Nah, itu kan akhirnya kita lihat gitu bahwa upaya rehabilitasi itu justru dibebankan kepada pengguna narkotikanya.